Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Baiklah, selamat datang di media pembelajaran online TKR SMKN 1 Mendo. Mudah-mudahan pembelajaran online ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini akan kami jelaskan tentang gambar teknik. Apa dan bagaimana gambar teknik? Kita ikuti penjelasannya di media pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anakku, kita masuk kepada materi tentang menginterpretasikan gambar teknik. Sebelumnya perlu perkenalkan bahwa untuk materi gambar teknik itu nanti pengajarnya ada dua. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Didik Yudianto. Kemudian yang kedua adalah Bapak Hari Susanto. Pada pertemuan kali ini mungkin saya yang menyampaikan materi, tapi untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bergantian dengan Bapak Hari Susanto. Masuk pada materi gambar teknik. Yang pertama adalah fungsi dari gambar teknik. Di dalam dunia teknik, fungsi gambar teknik itu mempunyai posisi yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang pertama, fungsi gambar teknik itu sebagai penyampai informasi. Apa maksud dari penyampai informasi ini? Adalah gambar teknik itu mempunyai tugas menyampaikan maksud dari perancang dengan tepat kepada pihak lain, perencana proses, pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan produk atau komponen. Artinya di dalam memberikan informasi kepada orang lain, gambar teknik itu bisa menjelaskan dengan lebih detail daripada kita menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat. Atau bisa kita sampaikan fungsi yang pertama ini adalah sebagai fungsi bahasa teknik. Fungsi yang kedua adalah pengawetan dan penyimpanan. Semua data tentang suatu produk dari teknologi itu akan diwujudkan dalam atau disimpan di dalam suatu gambar, detail sekali, sehingga teknologi itu bisa dikatakan diringkas di dalam suatu gambar, sehingga bila gambar ini nanti disimpan itu bisa digunakan untuk mensuplai bagian produk untuk perbaikan, atau nanti gambar bisa juga digunakan untuk melanjutkan dan menyempurnakan hasil suatu produk teknologi. Sehingga dengan menyimpan gambar itu nanti akan sangat-sangat menghemat tempat, kemudian data bisa kita amankan dengan maksimal. Ini sehingga nanti di dalam penyimpanan itu nanti perlu adanya kodifikasi, nomor urut gambar dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah penuangan gagasan dan pengembangan. Artinya apa? Di sini penuangan gagasan dan pengembangan, setiap produk teknologi itu mesti berawal dari konsep pemikiran yang sifatnya masih abstrak atau angan-angan. Nah, konsep abstrak inilah nanti akan dituangkan di dalam suatu gambar sketsa. Dari gambar sketsa kemudian diteliti, dievaluasi secara berulang-ulang sehingga diperolehlah gambar yang sangat sempurna. Dari yang sudah sempurna inilah nanti akan dibuat suatu produk, mungkin produk massal dan lain sebagainya. Itu tiga fungsi gambar teknik yang sangat utama di dalam dunia industri. Kemudian karena di sini salah satu fungsi gambar teknik adalah sebagai bahasa teknik, maka di sini harus ada suatu standar. Artinya nanti yang membuat gambar dan yang membaca itu mempunyai persepsi yang sama di dalam mengartikan, sehingga nanti tidak akan terjadi kesalahpahaman di dalam suatu proses mengartikan gambar. Lalu standar gambar teknik itu ada beberapa negara yang membuat standar gambar, meliputi satu Jepang dengan standarnya yaitu JIS, Belanda dengan NIN, Jerman dengan DIN, Indonesia dengan SII. Kemudian dari beberapa standar yang diciptakan oleh negara-negara ini dibuatlah suatu standar internasional yang kita sebut dengan sebutan ISO atau
International Standardization for Organization. Berikutnya adalah kita melangkah pada alat-alat gambar dan cara penggunaannya. Macam-macam alat gambar yang sering kita gunakan di dalam membuat gambar teknik. Yang pertama yang jelas itu adalah kertas gambar dengan standarnya, kemudian pensil, pena, dan rapido. Maaf, saya ulangi alat-alat gambar dan cara penggunaannya. Yang pertama adalah kertas gambar dengan standarnya, yang kedua pensil dengan rapido. Untuk berikutnya kita melangkah pada alat-alat gambar dan cara penggunaannya. Di dalam gambar teknik kita bisa menggunakan beberapa alat. Yang jelas yang pertama adalah kertas gambar dengan standarnya, kemudian pensil, pena atau rapido, kemudian jangka dengan kelengkapannya, macam-macam mistar, kemudian macam-macam mal, kemudian papan gambar dan meja gambar, kemudian penghapus dan pelindung penghapus, dan yang terakhir adalah mesin gambar. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kertas gambar dengan standarnya. Di dalam teknik, kertas gambar itu mempunyai suatu ukuran yang sudah ditetapkan. Ukuran itu meliputi apa? Ukuran di sini nanti kita bisa menemukan ukuran A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Di mana untuk A0 kita ambil satu contoh saja, lebarnya 841 mm, panjangnya 1189 mm, sisi kiri 20 mm, sisi kanan atau sisi C itu 10 mm. Sisi kiri dan C ini apa? Di dalam suatu gambar teknik, pada saat kita menggambar itu mutlak harus ada yang namanya garis tepi. Untuk sisi kiri ini adalah garis tepi sebelah kiri dari kertas. Kemudian C itu meliputi sisi atas, sisi kanan, dan sisi bawah. Kalau kita lihat satu contoh di sini untuk A0, sisi kiri 20 mm dan ketiga sisi lainnya adalah 10 mm. Kenapa kita buat untuk sisi kiri itu lebih besar daripada ketiga sisi lainnya? Karena sisi kiri itu nanti akan berfungsi untuk menjilid atau menyatukan dari kertas-kertas dokumen yang ada. Berikut kita lihat layout. Kalau kita lihat ini adalah kertas A0, ini adalah sisi kiri, ini C, ini C, ini C. Kemudian kertas A1 itu merupakan kertas A0 yang dibagi menjadi dua. Untuk ukuran A2 itu adalah kertas A1 yang dibagi menjadi dua, A3 itu adalah A2 yang dibagi menjadi dua, dan seterusnya. Ukurannya bisa kita lihat pada tabel di depan tadi. Untuk berikutnya adalah pensil, pena atau rapido dan penggunaannya. Pada pensil itu mempunyai 3 tingkatan kekerasan, yaitu lunak, sedang, dan keras. Lunak itu simbolnya adalah B, semakin ke bawah itu semakin lunak. Kemudian sedang itu meliputi B, HB, F, dan seterusnya. Kemudian yang tingkat keras itu adalah 4A, 5H, dan seterusnya ke bawah. Semakin ke bawah itu mempunyai nilai tingkat kekerasan yang semakin tinggi. Itu tentang pensil. Kemudian berikutnya adalah meruncingkan pensil, bisa kita lihat dia gambar ini. Kemudian cara menggunakannya, saya yakin juga tidak masalah. Pensil dimiringkan 60 derajat. Untuk berikutnya adalah rapidografi, seperti ini jarang kita gunakan. Berikutnya adalah pena. Pena ini nanti penggunaannya lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada rapidografi. Kenapa? Karena pena itu nanti penggunanya kita celupkan langsung ke tinta. Ini sudah jarang sekali digunakan. Kemudian berikutnya adalah penggaris dan cara penggunaannya. Penggaris ada beberapa macam. Yang pertama adalah penggaris segitiga. Yang kedua adalah ini gambarnya penggaris segitiga. Yang kedua adalah penggaris T atau taken hug, itu ini biasanya di meja gambar.
Dalam penggunaannya biasanya menggabungkan dengan penggaris segitiga. Penggaris yang ketiga adalah mestar atau penggaris atau mestar skala. Ini seperti yang sering kita lihat dan sering kita gunakan. Berikutnya adalah jangka dan kelengkapannya. Jangka itu nanti ada 4 macam. Satu jangka besar, di mana jangka besar ini adalah untuk menggambar dengan lingkaran yang berdiameter sekitar 100 sampai 200 mm. Yang kedua jangka sedang untuk menggambar lingkaran dengan diameter 50 sampai 100. Yang ketiga jangka kecil itu untuk menggambar diameter lingkaran 5 sampai 50 mm. Dan yang terakhir adalah jangka Orleans. Jangka Orleans ini adalah mampu digunakan untuk membuat diameter yang sangat kecil sekali, yaitu 1 sampai 5 mm. Berikutnya adalah ini adalah kotak jangka, di mana kotak jangka itu berfungsi untuk menyimpan jangka agar lebih awet. Selanjutnya macam-macam mal. Yang pertama adalah mal huruf. Mal huruf itu dipergunakan untuk membuat huruf dengan menggunakan alat mekanik yang berupa rapido. Ya, seperti ini. Nanti bendanya bisa kita lihat pada saat nanti kita pembelajaran luring di sekolah. Berikutnya adalah mal busur, digunakan untuk membuat macam-macam busur seperti ini. Jadi bisa kita gunakan bagian-bagian yang berbentuk busur seperti ini. Untuk berikutnya adalah mal elip. Kadang-kadang di dalam membuat suatu gambar kita membutuhkan bentuk gambar elip, di mana menggambar elip ini walaupun sebenarnya ada teori bagaimana menggambar elip, tapi kalau kita terapkan pada benda kerja itu cukup sulit. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini elip. Untuk mempercepat itu kita bisa menggunakan yang namanya mal elip. Berikutnya adalah mal sablon dengan bentuk-bentuk lain seperti ini. Ini kalau kita membuat bentuk-bentuk pengerjaan, nanti setelah kita melangkah pada bab yang lebih lanjut, kita bisa melihat bentuk-bentuk seperti ini. Maksudnya apa? Kita bahas untuk materi berikutnya. Berikutnya adalah papan gambar dan meja gambar seperti ini. Papan gambar itu nanti adalah sebagai tempat untuk media gambar, sehingga nanti akan mempermudah proses kita membuat gambar teknik seperti ini. Kemudian berikutnya penghapus dan pelindung penghapus. Ini pelindung penghapus seperti ini. Fungsinya adalah untuk mencegah garis-garis yang harusnya tidak terhapus ikut terhapus pada saat kita melaksanakan penghapusan pada gambar. Untuk berikutnya mesin gambar. Mesin gambar itu seperti ini. Pada tingkat pembuatan desain yang sudah profesional itu biasanya kita menggunakan mesin gambar seperti ini. Mesin gambar itu sebenarnya perpaduan dari mestar T, kemudian mestar segitiga dan mestar skala. Itu kita gabungkan menjadi satu di dalam mesin gambar, yang intinya dengan mesin gambar itu akan mempermudah kita melaksanakan proses pembuatan gambar teknik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.